Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kalau pada dua pertemuan yang lalu, baik Kamis waktu subuh dan juga Jumat waktu subuh, ketika kami menyampaikan tentang faedah besar dari orang-orang yang memudahkan orang lain di dalam masalah hutang, sebetulnya hal tersebut adalah salah satu contoh merealisasikan hadis Nabi SAW yang begitu panjang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melegakan atau menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesusahannya nanti pada hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam masalah hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Di akhir hadis Nabi SAW berpesan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Hadis ini mengandung banyak faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara faedah besarnya hadis ini ialah hadis ini secara umum mencakup bahwasanya amalan seorang hamba pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan seorang hamba dari masalah kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya itu lebih besar daripada amalan dari seorang hamba itu tadi. Maka dari itu, di dalam Islam ada sebuah kaidah yang namanya al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung dengan apa? Perbuatan seseorang. Maka siapapun yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya, dan ganjarannya itu lebih besar daripada apa? Amalan yang dia kerjakan di dunia. Maka dari itu di dalam surat Al-Qasas misalnya, atau dalam surat An-Nisa misalnya, Allah taala berfirman, wa may yashfa' syafa'atan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang mengusahakan kebaikan untuk orang lain, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan bagian dari apa? Usahanya tadi. Di dalam surat yang lain misalnya, di dalam surat Al-Qasas misalnya, Allah taala mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, yang datang dengan amalan-amalan soleh, falahu khairun minha, maka baginya kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'at, dan barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun, maka tidak dibalas bagi orang-orang yang berbuat keburukan tadi, melainkan hanya sebatas apa yang dia lakukan di dunia. Jadi setimpal. Jadi ini menunjukkan apa? Setiap perbuatan seorang hamba itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah besar dari hadis ini ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam awal hadis tadi menggunakan kata-kata nafasa. Meskipun dalam riwayat lain disebutkan menggunakan kata apa? Farroja. Artinya apa nafasa ini? Nafasa ini ialah membuat seseorang bisa bernafas lagi, melegakan seseorang. Karena apa? Karena ikatan. Misalnya kalau leher kita tercekik, ya, ini faedah bahasa dari betapa kuatnya lisan Nabi SAW.
Ketika seseorang tercekik, baik dengan tangan, baik dengan tali, ataupun apapun yang lain yang mencekik leher, ketika dilepas sedikit, bisa bernafas atau tidak? Bisa. Masih ada sakit apa tidak? Masih. Begitu pula kita. Ketika kita menghilangkan kesusahan dari orang lain, misalnya, ada orang punya hutang 10 juta. Kita hilangkan 500 ribunya misalnya. Sudah, 500 ribunya tak bayari. Kamu 9,5-nya mungkin cari yang lain. Saya bertanya sama panjenengan semua, apakah dia senang dibantu dengan 500 ribu atau tidak? Senang apa tidak? Senang. Tapi rasa sakitnya masih ada atau tidak? Ada. Masih punya hutang berapa? 9.500.000. Begitulah indahnya Nabi SAW. Begitulah bahasa, tingginya bahasa digunakan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi menggunakan apa? Kata-kata nafas yang artinya apa? Membuat seseorang bisa bernafas lagi, membuat seseorang merasa lega lagi setelah apa? Tercekik. Meskipun masih ada apa? Rasa sakit yang setelah apa? Bekas dari cekikannya tadi. Kemudian juga hadis tadi yang panjang tadi tentang perintah untuk membantu sesama muslim, ada faedah yang besar, terutama di awal hadis. Di awal hadis Nabi sebutkan, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Di awal hadis Nabi katakan, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan saja, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahannya di hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW di awal hadis tidak mengatakan langsung Allah akan hilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat? Tapi Allah katakan, atau Nabi katakan hanya apa? Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat saja. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa? Kok Allah hilangkan kesusahan di akhirat? Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, kesusahan dunia itu masih bisa dipikul oleh seseorang dan bisa dipikul bersama-sama. Adapun kesusahan di akhirat, tidak ada satupun manusia yang bisa memikulnya. Kesusahan di dunia seberat apapun masih bisa dipikul, tetapi kalau sudah kesusahan di akhirat, siapa yang berani memikul? Saya sebutkan satu hadis. Misalnya ketika Nabi SAW bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Nabi SAW sebutkan, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari itu kepada manusia sampai nanti jaraknya sedekat apa? 1 mil. Siapa yang bisa menanggung beban matahari didekatkan sedekat apa? 1 mil. Maka dari itu, ini menunjukkan apa? Ketika seseorang bisa menghilangkan kesusahan manusia, meskipun hanya sebagiannya, maka kesusahan kita nanti pada hari kiamat akan dihilangkan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan apapun dari manusia yang kita hilangkan, yang kita angkat, yang kita singkirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan apa? Ganjaran yang besar. Kalau antum lihat bagaimana kondisi hari kiamat, tidak akan bisa kita membayangkan. Misalnya di surat Al-Muzammil ketika Allah mengatakan yaumai yaj'alul wildana shiba. Ketika Allah katakan yaumai, pada hari nanti, pada hari kiamat. Hari kiamat itu yaj'alul wildana shiba, membuat anak-anak itu cepat berubah. Saking dahsyatnya hari kiamat itu, kata Allah mengatakan yaumai yaj'alul wildana shiba, akan membuat yang namanya anak-anak itu menjadi apa? Menjadi cepat berubah. Dalam hadis yang lain misalnya, kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan lelaki dan perempuan di mana? Di salah satu tempat. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, anis ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ba'dha." Ya Rasulullah, laki dan perempuan dikumpulkan satu tempat, satu bisa melihat yang lainnya. Ada kata Nabi SAW mengatakan, "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum min dalika." Perkara nanti pada hari kiamat itu lebih berat daripada mereka mikirin lihat laki dan perempuan atau melihat perempuan kepada lelaki. Na'udzubillah. Maka dari itu ikhwan fiddin, azunallahu ayyakum, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus saling membantu sesama kaum muslimin. Dikala harga beras naik, yang mungkin sekarang sudah turun. Berapa beras sekarang di sini? Berapa sekilo?
16.000, masih mahal 16.000, ya. Telur masih naik, ya. Daging masih naik. Maka apa? Saling membantu. Yang demikian ini bisa menghilangkan kesusahan kita pada hari kiamat. Dan faedah lain misalnya dari hadis ini pula, faedah yang terakhir. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Kenapa? Karena apabila dia melakukan amal yang kecil, diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran-ganjaran yang besar. Ini menunjukkan manusia tidak akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ialah kita menghilangkan kesusahan dari apa? Dari manusia. Menghilangkan gangguan dari mana? Dari manusia. Menutupi aib manusia, memudahkan urusan-urusan orang yang berhutang. Ini di antara hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sungguh benar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatillah. Kata Nabi SAW mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian amalnya itu tidak bisa membuat dirinya masuk surga, dan juga amalnya itu tidak bisa membuat dirinya terlepas dari api neraka. Kata Nabi mengatakan, wala ana, termasuk juga saya. Atau kata Nabi melanjutkan, illa birahmatillah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ialah dengan apa? Membantu sesama kaum muslimin. Bagaimana fitin? Azallahu wa iyyakum. Kita hidup bukan nafsi-nafsi. Kita hidup bukan saya, anda tidak. Kami meyakini di komplek misalnya ataupun di sekitar komplek banyak orang-orang membutuhkan. Cari mereka, karena dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan kita. Kita tidak tahu kesusahan mana yang menghampiri diri kita nanti pada hari kiamat. Kita tidak bisa menerka apa amalan yang naudzubillah nanti membuat urusan kita di hari kiamat itu menjadi sulit. Maka dari itu, di antara hal menghilangkan kesusahan kita nanti pada hari kiamat ialah dengan bagaimana membantu sesama kaum muslimin. Karena yang demikian tadi bisa membuat kesusahan kita yang begitu banyak pada hari kiamat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Kiranya ini bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir.